Teman-teman pemirsa teater PPRWS, kembali saya Ajal sudah siap untuk melanjutkan cerita Terjerat Cinta Selebgram bagian ke-11. Selamat mengikuti. Saat handphone di tangan Boni memanggil, saat itu terdengar suara panggilan di handphone yang lain. Handphone milik salah seorang dari mereka yang hadir di depan apartemen Susan. Pria berpakaian rapi dan keren yang berdiri di depan pintu apartemen itu beranjak. Barulah ia menyadar saat semua mata tertuju padanya. Telinganya seperti mencari-cari asal suara yang terus berderi. Akhirnya tangannya menemukan sesuatu yang bergetar di saku celananya. Lalu umpatnya, "Sialan!" Begitu umpat Alek. Saya tahu sekarang. Jadi selama ini kau yang menyamar sebagai Marco palsu dan terus menteror Prita. Terdengar begitu suara Boni. Muka Alek menjadi merah padam. Marah sekaligus malu sekali. Apalagi saat ini di depan Butika. Sungguh ia tak punya wajah. Tak berani ia menatap wajah perempuan setengah baik itu. Karena tak tahan lagi ia berada di sana. Alga berlari dan pergi dari tempat itu tanpa pamit pada Butika yang sedari tadi menyimak apa yang dibicarakan para muda-mudi itu. Sejak awal bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada muda-mudi itu selama ini. Lalu terdengar suara Vanessa. Bagaimana Alek bisa tahu setiap Prita ganti nomor? Gitu tanya Vanessa menoleh pada Boni. Boni tidak menjawab dan mengalihkan pandangan pada Regita. Lalu katanya, "Nona Regi, kau akan mengaku apa saya yang harus membongkar semua ini?" Tanya Boni sopan. Cewek cantik itu kemudian menjadi salah tingkah. Suara Regita terdengar datar dan bergetar. Kau sudah tahu jawabnya?" Begitu suara Regita yang sudah bersiap-siap hendak beranjak dari tempat itu. Malu sekali ia pada Butika. Terdengar lagi suara Boni. Jadi benar kau yang membocorkan nomor Prita setiap kali Prita berganti nomor kepada kakakmu Alex? Regita tak menjawab. Gadis cantik itu segera berlari menyusul kakaknya menjauhi apartemen Susan. Boni perlahan mendekati Butika lalu berkata pelan-pelan, "Bu, saya pamit ya. Ada yang harus saya selesaikan." Begitu kata Boni. Tolong nak Boni, maafkan kelakuan Susan anakku. Pasti putriku tidak ada niat untuk melakukan kejahatan seperti itu, kata Butika kemudian. Setelah berpikir sejenak, semua orang yang di situ sama-sama terdiam. Entah apa yang dipikirkan mereka masing-masing. Lalu terdengar suara Boni. Saya mohon Bu, mohon urungkan niat Ibu untuk menjodohkan Susan dengan pria pilihan Ibu itu. Menurut saya, semua itu akan bisa kembali normal. Boni seperti memohon dan membujuk. Butika terdiam sejenak lalu manggut-manggut. Terdengar Boni berkata lagi, mungkin Susan masih ingin sendiri, atau mungkin ia punya pria pilihannya sendiri, Bu, kata Boni lagi. Kali ini Butika langsung menjawab, "Baiklah nak Boni, Ibu akan mengurungkan perjodohan itu." Tampak Audi terus merangkul dan menenangkan Butika yang saat itu begitu resah dan gugup.
Bonnie merasa lega. Ia tersenyum dan terdengar suara Vanessa. "Terima kasih, Bu, atas pengertian, Ibu," kata Vanessa kemudian. Audi kemudian berkata, "Aku tadi mendengar kau menyebut nama pria yang dijodohkan dengan Susan. Itu hanya kebetulan namanya sama atau?" tanya Audi. "Butika pernah bercerita kepadaku dan juga kepada Ellen soal pria yang akan dijodohkan dengan Susan itu. Jadi kami tahu namanya." Kemudian Bonnie mendekati Butika dan memperlihatkan sebuah foto yang ia cetak dari sebuah media sosial. "Maaf Bu sebelumnya, apakah ini yang pria yang ingin Ibu jodohkan dengan Susan itu, Bu?" tanya Bonnie dengan hati-hati. Seketika wajah Butika berbinar. "Iya, benar, Nak Bonnie. Ngomong-ngomong, apa kau mengenalnya?" Butika seperti tidak percaya dan takjub. Audi langsung menyambar foto itu dari tangan Bonnie. "Jadi ini Marco, Bu?" tanya Audi kepada Butika. "Iya, Nak Audi, benar." Kali ini terdengar suara Bonnie. "Sebenarnya Susan tidak salah kalau bersedia menikah dengan Marco, Bu. Ini menurut saya Marco orangnya baik dan rajin bekerja." Bonnie berkata memberi penilaian tentang Marco. "Tapi cinta kan tidak bisa dipaksakan. Lagian, bukankah Marco justru mengejar-mengejar Prita?" Begitu kata Vanessa menyela. "Inilah kehidupan, semua tak bisa diatur," begitu kata Butika. "Tapi saya sebagai orang tua sudah berusaha, hanya bisa memberikan yang terbaik untuk putriku, Susan. Tapi kalau Susan menolak, ya saya tidak bisa memaksa," kata Butika sambil kembali duduk, mengatur kembali nafasnya dan menenangkan dirinya. Lalu Bonnie mengulurkan tangan. Oh iya Bu, saya pamit. Saya harus mencari Prita. Sampaikan saja salam saya untuk putri Ibu Susan." "Bon, aku ikut ya," sergah Vanessa. "Jangan Nesa, nanti kau dicari Roman." "Tidak, Roman lembur kerja hari ini," sahut Vanessa. "Aku akan menemani Butika saja sampai Susan pulang," begitu kata Audi. "Saya akan senang sekali kalau Nak Audi berteman baik dengan Susan," kata Butika seperti menghayalkan. Dan Vanessa melangkah bersama keluar dari halaman hunian Susan. Bonnie merasa heran. "Kok kamu nekat ingin ikut aku mencari Prita?" tanya Bonnie. Aku masih penasaran. Ada yang ingin kutanyakan padamu," kata cewek jelita itu. "Soal apa?" tanya Bonnie. "Soal HP yang kau untuk menelpon Alex. Itu handphone milik siapa?" tanya Vanessa. Bonnie tersenyum sambil berjalan. "Itu handphonenya Ellen." Vanessa terbeliak, seperti tak percaya. "Kenapa? Bagaimana mungkin Ellen tahu nomor Alex? Maksudku sebaliknya." "Ya, memang Alex yang menghubungi Ellen," kata Bonnie seenaknya. "Nomor itu didapat dari Butika dengan alasan Alex memerlukan konsultasi dengan dokter saat itu." Atau jangan-jangan Alex yang mengganggu Ellen, bukan? Vanessa jadi gatal untuk menebak-nebak. Bonnie tidak menjawab, terus berjalan. Benar, Alex juga meneror Ellen. Ya, teror asmara. Bonnie bergurau seenaknya.
Benar-benar Alek itu ya, dia nekat sekali. Setiap cewek dia ganggu. Vanessa terlihat kesal. Ellen sudah bercerita padaku bahwa ia mengatakan sudah punya pacar. Tapi Alek kelihatannya tidak peduli. Begitu cerita Ellen padaku. Kata Bonnie menjelaskan. Pantesan kau bersemangat menyelidiki kasus ini, Bu. Ternyata pacarmu sendiri pernah diganggu Alex. Vanessa tersenyum lega, seolah-olah menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya selama ini. Bonnie diam, pemuda itu terus melangkah. Vanessa kembali mensejajarkan langkah. Di mana kita bisa menemukan berita? Ya, tenang. Sekarang kita cari makan dan minum dulu ya. Oke, traktir aku ya, minta Vanessa sambil tertawa. Model terkenal minta ditraktir sama fansnya yang seorang pegawai perpustakaan. Kelakar Bun. Tak apa-apa kan, sekali-sekali seperti itu, jawab ceria Vanessa. Hari beranjak malam. Terima kasih Komisaris BDWS atas perhatian dan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel BDWS untuk mengetahui cerita selanjutnya. Terima kasih.